Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, kalian bisa menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Nanti jika ada hal-hal yang penting, bisa kalian catat di buku kalian. Nah, jika sudah, langsung lanjut saja untuk ke materi mengenai sifat cahaya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke sifat cahaya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu cahaya. Nah, kira-kira untuk cahaya itu apa ya, anak-anak? Nah, cahaya itu merupakan tenaga yang berbentuk gelombang yang dapat membantu kita untuk melihat. Nah, itu adalah pengertian dari cahaya, anak-anak. Jadi cahaya itu merupakan tenaga yang berbentuk gelombang yang dapat membantu kita untuk melihat. Nah, karena kalian sudah mengetahui pengertian mengenai cahaya, nah sekarang kita lanjut mengetahui sifat-sifat dari cahaya. Nah, yuk perhatikan nih gambar berikut. Nah, di situ ada gambar senter dan mangkok bening. Nah, coba kalian perhatikan kegiatannya itu apa? Dan kira-kira sifat cahayanya itu apa? Nah, sifat cahaya yang pertama itu dapat menembus benda bening. Nah, dari percobaan yang tadi diamati, kalian melihat cahaya lampu senter yang diarahkan ke mangkok kaca bening dapat menembus mangkok kaca bening tersebut. Jadi cahayanya bisa menembus ke benda bening. Nah, benda bening itu apa? Benda bening itu adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda beningnya apa? Nah, kaca, terus kemudian mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Termasuk tadi juga mangkok yang dari kaca. Nah, tadi kan dapat menembus benda. Jadi cahayanya dapat menembus benda bening tadi. Nah, berikutnya nih anak-anak. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambar lagi nih. Nah, ini ada kegiatan anak itu melihat lilin yang menyala. Nah, tetapi ada 3 karton yang menghalangi. Nah, ada karton A, karton B, dan karton C. Tetapi di tiap-tiap karton itu ada lubangnya, anak-anak. Nah, jadi kalau tidak ada lubangnya, pasti anak tersebut tidak bisa melihat lilin yang menyala. Tetapi karena ada lubangnya, jadi dapat melihat lilin yang menyala dari lubang-lubang pada karton tersebut, anak-anak. Nah, coba kegiatan ini tuh menunjukkan sifat cahaya yang seperti apa. Nah, sesuai dengan sifat cahaya yang kedua, cahaya itu merambat lurus, anak-anak. Tadi kegiatan yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan menggunakan karton yang tadi ada lubangnya tadi, anak-anak. Nah, ketika lubang karton itu disusun, kemudian lurus nyusunnya, itu dapat melihat cahaya lilin. Namun jika salah satu lubang itu digeser, maka kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Nah, sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu, terutama lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Nah, kalau kalian nih pernah menyalakan senter, nah pasti kan cahayanya lurus. Apalagi kalau kalian melihat ayah kalian atau ibu kalian sedang mau keluar menggunakan kendaraan. Nah, kalian perhatikan lampu yang di depan itu kan mesti menyorot atau lurus. Nah, jadi lurus ke depan. Nah, itu yang membuktikan cahaya itu merambat lurus. Oke, perhatikan nih yang berikutnya. Ada seorang anak itu sedang bercermin. Ada gambarnya di dalam cermin tersebut. Kira-kira ini sifat cahaya yang seperti apa?
Nah, ini cahaya itu dapat dipantulkan anak-anak. Jadi sifat yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Nah, tadi dari gambar tadi itu peristiwa pemantulan cahaya anak-anak. Nah, terjadi saat kita bercermin. Nah, bayangan tubuh kita akan terlihat di dalam cermin tersebut karena cahaya itu dapat dipantulkan tubuh kita saat mengenai permukaan cermin. Atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Nah, itu adalah peristiwa pemantulan cahaya anak-anak. Jadi ketika kalian sedang bercermin, di cermin itu ada gambar kalian. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Kemudian berikutnya kalian perhatikan nih ada gambar pensil, kemudian ada gelas yang dalamnya ada air. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar tersebut itu termasuk sifat cahaya yang seperti apa? Nah, sifat cahaya yang tadi kalian perhatikan itu cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, jadi sifat yang keempat dari cahaya itu adalah dapat dibiaskan. Pembiasan itu apa? Pembiasan itu adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, peristiwa pembiasan cahaya tadi itu adalah pensil atau benda yang lurus lainnya yang diletakkan di dalam gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Nah, ini kalau kalian perhatikan, nah ini kan pensilnya lurus, tapi saat kalian memasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kalau gelasnya tersebut bening, itu kalian akan melihat bahwa pensil tersebut patah atau bengkok. Nah, ini yang dimaksud dengan pembiasan anak-anak. Nah, yang terakhir coba kalian perhatikan lagi. Ini ada gambar pelangi. Nah, kira-kira ini sifat cahayanya yang apa? Nah, sifat cahaya yang terakhir ini adalah dapat diuraikan anak-anak. Istilah dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Nah, contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alim adalah peristiwa terbentuknya pelangi anak-anak. Jadi, pelangi itu biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi itu terdiri dari beberapa warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, jadi saat kalian melihat peristiwa pelangi tadi, terbentuknya pelangi, itu termasuk sifat cahaya yang dapat diuraikan. Nah, anak-anak sudah bisa kita simpulkan. Jadi sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, itu adalah materi kita hari ini mengenai sifat cahaya. Nah, itu yang bisa Pak Yani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.